Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur memperkuat kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang melalui kajian rekomendasi kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau untuk optimalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dari tahun 2016 hingga tahun 2024, pertumbuhan kalau diperhatikan dari total itu 25,84 dan 27,94 adalah usia produktif dan penurunan pengangguran terbuka. Nah, kalau diperhatikan lagi potensi inilah. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Action antara Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM, Profesor Dr. Idah Zuhroh. Dalam acara Fokus Group Discussion, kajian optimalisasi kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang optimal di kantor Kadin Jawa Timur. Terkait kerjasama ini, Adik menyampaikan apresiasi kepada UMM atas perhatian yang diberikan kepada industri hasil tembakau di Jawa Timur. Menurutnya, keberlanjutan industri dengan kontribusi sebesar IHT memang patut menjadi persoalan perhatian dan pembahasan lintas stakeholder karena menyangkut hidup ratusan ribu penduduk Jawa Timur dari hulu ke hilir. Beliau menambahkan Jawa Timur juga merupakan sentra produk tembakau di Indonesia. Sumbangan provinsi ini mencapai 61% dari total penerimaan CHT nasional pada tahun 2021 dan menyerap 40% tenaga kerja langsung dari sektor IHT skala nasional. Diketahui, pada tahun 2023 terjadi penurunan pada penerimaan CHT pemerintah sebesar 23,47% secara year on year menjadi 213,50 triliun rupiah. Hal ini berimbas pada penurunan DBH CHT nasional, di mana mengalami penurunan dari 5,5 triliun rupiah di tahun 2023 ke 4,9 triliun rupiah di tahun 2024. Hal ini berimbas pada pendapatan DBH CHT Jawa Timur dan mengalami penurunan sebesar 9,9% secara spesifik. Jawa Timur mendapat 2,77 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada kesempatan yang sama, Profesor Idah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Kadin Jatim kepada fakultas yang dipimpinnya. Menurutnya, kerjasama ini dapat menjadi wadah bagi UMM untuk mengabdi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Beliau juga menambahkan, pihaknya berharap kerjasama ini dapat menghasilkan sebuah rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan kenaikan CHT tahun depan, dan bagi pemerintah daerah melalui optimalisasi DBH CHT yang dihasilkan. Ideal atau memang kenaikan cukai yang diberlakukan saat ini sudah mencapai kurva mentok ini sudah berarti sudah nggak bisa dinaikkan, karena kalau semakin dinaikkan akan penerimaan negara pasti akan menurun. Tapi salah satu alasan pemerintah menaikkan cukai kan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tapi dengan kajian ini nanti hasilnya bagaimana, karena ini masih dalam rangka menerima masukan hal-hal yang perlu dibahas. Kalau kenaikan cukai ini dinaikkan sementara nanti umpamanya kajiannya sudah mentok, ini kita akan usulkan dengan pemerintah supaya tidak menaikkan cukai untuk di tahun ini. Akibatnya kenapa? Kalau penerimaan negara turun, dana hasil bagi cukai juga turun. Nah, di sini Jawa Timur tentunya mempunyai kepentingan terkait penerimaan dana bagi hasil cukai, di mana salah satu tadi usulan dari pemerintah alokasinya kalau di Jawa Timur 3% bisa dinaikkan menjadi minimal 5%, sehingga ini bisa banyak membantu masyarakat di Jawa Timur, baik itu karyawan buruh-buruh pabrik rokok maupun petani maupun warga Jawa Timur di sekitar industri rokok.
Nah, kira-kira Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi upaya Kadin Jatim beserta para pelaku industri hasil tembakau dan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang melakukan kajian tentang bagaimana pola bagi hasil DBH-CHT. Pemprov Jatim, ujar Adi, mengajukan alokasi DBH-CHT menjadi minimal 5% dari total penerimaan CHT. Juga diharapkan pemanfaatannya tidak terlalu dibatasi agar dapat lebih maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan secara keseluruhan. Untuk alokasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, karena Pemprov Jatim ingin mencapai universal coverage, Adi melihat ada ketidakseimbangan juga antara daerah penghasil dan non-penghasil, di mana kabupaten yang bukan penghasil mendapatkan sangat kecil sehingga banyak kabupaten yang tidak bisa memenuhi target Pemprov Jatim untuk mencapai universal coverage BPJS Kesehatan. Atau apa itu sulit ditelusuri, tentu perlu kerjasama dari berbagai pihak bersinergi yang Dari Surabaya, Selamat Riyadi, Arek TV melaporkan. Serta yang ketiga pastinya